Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Sintawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktis saya yang berjudul Analisis Postur Kerja menggunakan metode Corner Musculoskeletal Discomfort Questionnaires atau CMDQ dan Rapid Office Strength Assessment atau ROSA pada studi kasus fungsi Human Resources PT Pertamina Lubricants. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Pertamina Lubricants ini memiliki Finance and Business Support, di mana pada Finance and Business Support terdapat fungsi Human Resources yang mengurus segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja dan organisasi. Durasi bekerja dari fungsi human resources ini adalah 8 hingga 10 jam dengan posisi duduk atau statis, namun banyak pekerja tidak memperhatikan fungsi ergonomi saat bekerja dengan posisi tersebut, sehingga menyebabkan potensi risiko musculoskeletal disorders yang semakin tinggi. Sebelum melakukan penelitian, saya telah melakukan studi pendahuluan di mana 70% pekerja kantor HAI di Nigeria berisiko terkena penyakit kerja akibat kerja yang disebabkan oleh pengetahuan atau praktik ergonomis yang buruk di antara staf HAI, di mana rasa sakit terbesarnya dirasakan oleh sakit punggung sebesar 58,1%, sakit pergelangan tangan sebesar 53%, dan sakit bahu sebesar 50,2%. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rasa sakit tersebut, di antaranya yang pertama, waktu bekerja lebih dari 8 jam per hari, yang kedua, durasi duduk mempengaruhi beberapa bagian tubuh, yang ketiga, pekerja tidak memiliki cukup waktu untuk menghilangkan stres dan pulih dari kelelahan, yang keempat, tekanan dari tempat kerja, dan yang kelima, furnitur dan fasilitas yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penyakit ini telah berkontribusi besar sebanyak 42% hingga 58% dari seluruh penyakit pekerjaan. Metode penelitian yang saya gunakan ada dua, yang pertama CMDQ dan yang kedua adalah ROSA, di mana CMDQ ini akan diisi oleh fungsi Human Resources sebagai responden tersebut. Dan CMDQ ini memiliki tiga parameter, yang pertama frekuensi, menunjukkan seberapa sering rasa sakit tersebut dirasakan oleh pekerja, yang kedua discomfort, menunjukkan seberapa tidak nyaman rasa sakit tersebut, dan yang ketiga ada interfere, menunjukkan seberapa berpengaruh rasa sakit tersebut terhadap performa pekerja. Selain itu, saya juga menggunakan ROSA sebagai metode saya, di mana ROSA ini memiliki dua klasifikasi tingkat risiko. Yang pertama, skala 1-5 menunjukkan tingkat risiko tidak berbahaya, dan yang kedua, skala 6-10 menunjukkan tingkat risiko berbahaya. Berikut merupakan contoh ilustrasi dari CMDQ dan ROSA. Berdasarkan penyebaran kuesioner CMDQ ini, setelah saya lakukan rekapitulasi dan hasilnya, pekerja fungsi Human Resources merasakan rasa sakit besar pada lower back sebesar 16%, lalu upper back sebesar 9%, dan neck sebesar 9%. Dan berikut merupakan hasil rekapitulasi skor ROSA, di mana seluruh pekerja fungsi Human Resources ini memiliki skor ROSA lebih dari 5, di mana skor lebih dari 5 ini termasuk kategori berbahaya jika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dan dari hasil skor tersebut diperlukan rekomendasi perbaikan. Yang pertama, ada postur kerja seperti ujung monitor harus tepat pada eye level, lengan lurus, pergelangan tangan lurus, dan siku harus menekuk sebesar 90 derajat. Selain itu, diperlukan perbaikan fasilitas, di mana seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa antropometri setiap manusia berbeda, sehingga diperlukan fasilitas-fasilitas yang adjustable, sehingga rekomendasinya kursi adjustable, komputer adjustable, dan tambahan fasilitas seperti dokumen holder dan mouse vertikal. Selain itu, diperlukan juga rekomendasi perbaikan terhadap kebiasaan dan lingkungan fisik kerja seperti suhu optimal, yaitu 24 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius, penerangan sebesar 300 lux, dan kebisingan 85 desibel yang cocok untuk 8 jam bekerja. Selain itu, diperlukan juga poster yang dapat ditempel pada area kerja fungsi Human Resources sehingga para pekerja selalu ingat untuk menerapkan office ergonomics. Dan yang terakhir, diperlukan sosialisasi dan medical check-up. Sosialisasi terkait office ergonomics diperlukan selama 3 bulan sekali, dan medical check-up diperlukan selama 1 tahun sekali. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil kuesioner CMDQ menunjukkan rasa sakit terbesar yang dirasakan oleh pekerja adalah lower back sebesar 16%, upper back sebesar 9%, dan neck sebesar 9%. Selain itu, hasil ROSA menunjukkan lebih dari 5, sehingga diperlukan rekomendasi perbaikan antara lain, yang pertama postur kerja, yang kedua fasilitas kerja, yang ketiga kebiasaan kerja, dan yang keempat lingkungan kerja. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan ini memberikan ilmu dan pengetahuan terkait office ergonomics kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.